Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, Luar biasa, Allahu Akbar. Semangat. Oke, udah pada semangat ya? Coba barang-barang yang di atas meja dikekolongin dulu ya. Duduk yang rapih dulu sebelum belajar. Oke, sudah rapih? Sudah. Coba ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu akan absen dulu ya. Coba tengok kanan kirinya ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, minggu lalu kita setelah belajar tentang cahaya dan bunyi. Cahaya dan bunyi ya. Nah, untuk sekarang kita akan masuk ke bab 2, yaitu makan dan dimakan. Nah, anak-anak tahu nggak kalau misalnya makan dan dimakan itu maksudnya apa? Belum tahu ya? Belum. Jadi kita akan belajar hari ini tentang makan dan dimakan. Hewan-hewan atau makhluk hidup jika membutuhkan makanan atau mendapatkan makanan itu dengan cara apa ya? Berburu, mencari makan, memakan hewan lain atau memakan tumbuhan. Nah, sekarang ada lagu nih tentang makan dan dimakan. Itu posisinya itu kan itu pokoknya itu yang seperti baterai. Tangga. Iya Ibu, ini udah di Kiri sebelah sana itu dinyalakan. Itu atas baterai pokoknya itu. yang itu. Itu ada tangganya kiri yang kiri terus. Oke, sekarang kita akan bernyanyi dulu ya tentang rantai makanan. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Rantai makanan, ayo dipelajari. Nah, sudah. Nah, dalam pembelajaran ini Ibu harap anak-anak semua memahami apa itu peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Lalu anak-anak juga dapat menghubungkan rantai makanan dengan makhluk hidup. Lalu anak-anak juga dapat menghubungkan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan. Nah, di sini Ibu ada video pembelajaran. Nanti anak-anak simak dulu ya. Nanti setelah itu ada pertanyaannya.
Diperhatikan ya. Aku Niki, seekor tenggiri. Aku akan mengajak Jangan kalian semua. mengenal rantai makanan. Jangan semua. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan mencari peran mereka dalam rantai makanan ya. Nah, sudah ditonton? Nah, tadi videonya menjelaskan tentang apa ya? Tentang rantai makanan. Jadi, tadi ada tikus memakan dulu rumput, lalu tikusnya dimakan oleh ular. Nah, itu yang disebut rantai makanan. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan rantai makanan. Nah, rantai makanan itu adalah peristiwa makan atau memakan antara sesama makhluk hidup dengan suatu aturan tertentu. Jadi, makhluk hidup memakan makanannya itu mempunyai aturan, gitu. Di sini kan contohnya ada rumput dulu, baru dimakan oleh kelinci, lalu kelinci dimakan oleh elang. Di sini juga ada daun mati yang dimakan dulu oleh cacing, lalu baru dimakan oleh burung. Jadi ada aturannya ya. Nah, rantai makanan di sini ada contoh rantai makanan sawah. Nih. Contoh rantai makanan sawah sama ya gambarnya ya. Di sini ada Produsen rumput. rumput itu sebagai produsen. Lalu rumput ini dimakan oleh belalang. Belalang ini sebagai konsumen satu. Nah, belalang ini dimakan lagi oleh tikus. Tikus ini sebagai konsumen dua. Lalu tikus dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen tiga. Lalu ular dimakan oleh elang. Elang ini termasuk
konsumen 4. Lalu elang ini menghasilkan bakteri atau penguraian. Nah, di sini contohnya itu jamur. Gitu. Nah, tadi kan rantai makanan itu peristiwa makan dan dimakan tapi dengan aturannya tertentu. Nah, bisa nggak sih kalau misalnya tikus memakan elang? Tidak ya, jadi harus melewati aturan tertentu atau rantai makanan yang telah tersedia. Gitu. Nah, selanjutnya ada jaring-jaring makanan. Bedanya apa? Kalau jaring-jaring makanan ini, tadi kan kalau misalnya rantai makanan setelah produsen ini cuma dimakan oleh satu makhluk hidup. Jika ini produsennya itu bunga, lalu konsumen satunya itu bisa kupu-kupu, bisa juga semut. Setelah kupu-kupu ini dimakan oleh laba-laba. Semut dimakan oleh kumbang, lalu kumbang dimakan oleh laba-laba. Jadi laba-laba ini bisa sebagai konsumen 2 ataupun konsumen 3. Tuh. Oke, nah sudah paham materinya? Paham. Agar lebih paham, di sini Ibu mempunyai lembar kerja. Nanti anak-anak akan diberi kelompok dulu. Kelompoknya Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1 namanya kelompok DOR. Yang ini kelompok DER. Yang ini kelompok DAR. DOR, DER, DAR. Nah, di sini di LKPD-nya itu sudah ada petunjuknya. Lalu teman-teman menjawabnya itu menggunakan media pembelajaran. Gitu. Nih. Langsung ditempel ya. Bisa dikerjakan oleh teman-teman. Regina dibantuin sama temennya. Oke. Ayo silakan maju. Ayo maju. Kelompok berapa? 1. Ayo 1. Kelompok D. Ya sini maju. Ya maju. Nah, jadi ini bagaimana? Ini padi. Ya. Padi dimakan Oleh belalang. Lalu dimakan oleh tikus. tikus Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang dan elang dimakan oleh menghasilkan jamur. Oke, tepuk tangan dulu. Ini hadiahnya untuk teman-temannya ya. Ya. Nah, jadi tadi itu kita telah belajar rantai makanan. Nah, di sini Ibu ada lembar evaluasi ya. Tolong dibagikan ya. Nah, sudah? Sudah. Oke, dikumpulkan lagi. Ibu. Oke, nanti Ibu akan cek ya. Nah, nanti Ibu akan memberikan pekerjaan rumah, nanti dibagikan di grup WhatsApp ya. Kalian harus tetap semangat belajarnya, jangan malas-malasan. Boleh ketua kelasnya dipimpin doa? Sebelum pulang, mari kita berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, jangan lupa hati-hati di jalan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.